Ektes itu geng motor apa? Klub motor? Itu asumsi ya, itu iya, lembaga kayak begitu. Itu nggak bisa langsung asal menyimpulkan gitu. Kan kita selama ini dihakimi, ribut personal, berantem sama temen gitu kan orang bilang katanya apa sih berat. Kami ini kan juga potensi gitu. Lagi-lagi nggak ada konfirmasi kepada pengurus pesan bahwa kita ini pemuda kota Cirebon harusnya bersatu. Betul. Kalau kalian berani melakukan sesuatu, jangan cengeng. Alhamdulillah. Ini saya ingin bertanya tentang terkait Ektes Kota Cirebon ya. Ya semoga saya bisa menjawab. Siap lah. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab. Ini saya sedang kedatangan tamu nih bersama Ektes Kota Cirebon. Ini banyak banget sih ini yang mau saya tanyakan itu terkait Ektes Kota Cirebon. Boleh, semoga saya bisa menjawab. Ini sedikit flashback ya. Sedikit flashback, boleh. Kapan sih berdirinya Ektes Cirebon dan sekarang ini bisa sebesar ini seperti apa Bu? Perjuangannya Bu? XTC Cirebon yang dalam arti sudah berbentuk organisasi apa sebelumnya nih? Sebelumnya? Kalau sebelum kita resmi, sebelum kita jadi organisasi itu di tahun 86-87 kita resmi kalau barangkali saya salah ya, tapi dari para 86-87 tapi resminya itu 31 Desember 87. Iya, kayak gitu. Ya barangkali ada sesepuh lihat atau nonton, ingatkan kembali adikmu ini. Berarti dengan siapa ini? Saya dengan Bayu. Oh, dengan Bayu. Iya. Kebetulan saya teman curhatnya anak-anak. Berarti udah tua banget saya. Aduh. Nah ini sedikit cerita. Yang tua organisasinya. Oh, tua organisasinya. Iya, saya mau face Maya. Alhamdulillah. Sedikit cerita nih ya, alasan kenapa sih bisa masuk jadi anggota Ektes itu? Alasan yang pertama karena semboyan kita. Kalau sekarang kan oleh salah satu founding founder kita gitu, founding founder kita itu Mas Bon, yang kalau kita kenal dengan Bang Edi atau Bos Edi di Permen Pensiun ya. Oh itu yang artis itu? Iya, kayak gitu. Beliau kan bilang katanya kuat dalam persaudaraan. Nah, jadi memang kita tuh awalnya dari teman-teman yang kayak saudara dan bahkan ada yang saudara. Jadi diwariskan gitu dari bapaknya atau dari pamannya, terus keponakannya atau ke anaknya atau dari kakak ke adiknya. Jadi emang benar-benar beranak pinak juga di Ektes ya? Iya, biasanya kayak gitu. Jadi kalau kumpul ya bukan orang lain gitu, itu semuanya ya adalah saudara sebenarnya. Gitu. Fantastis nih ini saya lihat Ektes di mana-mana, apalagi kalau ada acara Alhamdulillah. Motor itu bikin macet ya. ini saya sedikit ini ya, maksudnya agak sedikit menjurus ke arah yang mungkin ya bisa dibilang tanda kutip lah. Sekarang ini sebenarnya Ektes itu geng motor apa? Klub motor atau ormas apa? Sebenarnya kita itu organisasi kemasyarakatan atau ormas. Itu memang kita awalnya legalitasnya dari Kemenkumham itu OKP dulu 2010 itu gitu kan, tapi belakangan akhirnya kita bermetamorfosis gitu kan menjadi organisasi kemasyarakatan. Gitu. Di ormas itu kita harapkan bisa lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Kalau pohon itu sampai ke akar-akarnya gitu maksudnya. Jadi kalau bisa dibilang sih harapan kami dari yang tua sampai yang muda, tua ya serem banget, nggak tua sih, yang paling dewasa gitu, jangan tua ya, jangan tua pokoknya. Dari yang semua lah, semangat ya. Siap, kayak begitu. Diharapkan dengan sistem ormas tadi kita itu bisa lebih tersambung, lebih ada ukhuwahnya kalau kata Islamnya sih gitu kan, kata Muslimnya begitu. Tapi emang dulunya berarti geng motor. Kalau itu asumsi ya, gitu kan. Iya, dibentuknya kayak begitu. Ya, dibilang bahwa ada unsur apa ya, kriminal atau apalah segala macam. Padahal ya kita sebenarnya cuma trek-trekan aja sih di jalan, kayak gitu, balap-balapan aja gitu kan. Dan ketika ada yang mengganggu ataupun apa, itu pun sebenarnya kalau menurut saya ya mereka itu justru sebenarnya juga paham, tahu ya dari kelompok lain yang mungkin hobinya terganggu dengan hobi kami, atau mungkin
juga mereka menganggap bahwa kita ada unsur rivalitas gitu Iya, jadi kan. ada Eksistensi saingan lah, mereka ya, ada betul. saingan, betul banget. Kayak begitu sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kalau dibilang istilah geng motor sendiri kayaknya yang perlu mendeskripsikan Iya, betul. itu adalah masyarakatnya itu sendiri. Sebenarnya apa sih geng motor tuh gitu loh. Kita harus menelaah mentah-mentah. Betul. Jangan sampai benar-benar ya kanan kiri tuh langsung ditelannya ya. Betul. Karena kalau dibilang geng motor, ya mohon maaf gitu kan, Iya. yang mana dan kapan kalau Iya. misalkan terjadi insiden, bisakah dibuktikan kayak gitu. Kita sering kok mengklarifikasi di media gitu kan. Tapi dulu, sekarang males. Kayak gitu, males karena Kenapa tuh? capek kita kayaknya kalau harus klarifikasi Iya, terus iya. gitu. Kayaknya udah halaman 10, balik lagi halaman 1 ya. Ampun. Ampun Apa sih banget. tuh Wak, kalau misalnya keluhan kayak gitu tuh? Jadi gini, kan seharusnya ya yang namanya instansi atau media atau lembaga kayak begitu, itu nggak bisa langsung asal menyimpulkan ketika Iya. mereka bilang bahwa diduga oknum. Nah, iya. Nah, udah ngomong belum ke pengurusnya. Udah ada koordinasi belum sama pengurusnya. Iya. Bisa dipastikan tidak kalau mereka adalah anggota kami. So, Kalau enggak, ibarat gini aja ya, saya pakai jaket ektes nah, terus buat keributan. Nah. Kan yang salah kan ektes juga yang dirugikan ya. nah, padahal bisa dibuktikan tidak kalau dia Iya. itu anggota. Kan begitu. Ada konfirmasi dari mana? Ada pengurus kah? Tapi kan enggak. Selama ini tiba-tiba beritanya muncul, nongol di media, apalagi zaman sekarang tinggal klik share, Iya, betul. hancur udah. Nah, Gitu kan. berarti untuk membuktikan itu anggota ektes sendiri itu seperti apa tuh, Bang? Untuk membuktikan itu anggota XTC atau bukan itu satu. Yang pertama itu dia itu otomatis pasti terhubung namanya organisasi kan. Iya. Dia punya ketua di tingkat wilayah itu dia punya PAC. Kalau dia dari tim dia punya timnya gitu kan. Iya, Kayak iya. dari daerah tertentu misalkan di Kesambi apa, di daerah GSP apa, kayak begitu. Di Bima itu apa. Itu kan ada kode-kodenya sebenarnya Iya. begitu. Mereka bisa menyebutkan itu kalau misalkan ya dari daerah tersebut gitu. Mereka ada koordinasi. Pertanyaannya apakah sudah ada gitu kalau terjadi insiden, terjadi penangkapan, apakah tanya ke pengurus tempat? Nah, iya. Itu. Kenapa langsung nongol ke media? Iya, betul. Kayak Kenapa gitu. nggak ngomong dulu lah ya? Nah, kenapa nggak ngomong Seenggaknya dulu? pengurus juga kan seenggaknya punya KDRT. Nah, Sistem terus juga betul. regulasinya kan benar-benar rapi ya. Betul. Kan kita selama ini dihakimi. Kalau saya bilang sih seperti itu, dihakimi udah langsung dilabelin, Iya, just betul. kayak gitu. Tolonglah. Jangan itu. Nah, sekarang ini di dalam ektes ini kalau misalkan contoh saya ingin masuk anggota ektes itu seperti apa? Apakah ospek kan karena dulu kan dengar kan kayak motor lain kan ospek. Kayak sekarang udah jadi ormas Nah, nih itu dia gitu. Sebenarnya kode Udah kita bagus. itu bukan ospek ya sebenarnya gitu kan. Ya sama kayak di organisasi yang lain pun sebenarnya ada kayak makrab, malam keakraban, pembekalan. Intinya sebenarnya kaderisasi kaderisasi betul. kayak gitu. Diklat lah gitu Iya, sebenarnya. Kita lebih ke arah sana. Jadi kalau dibilang ada ospek atau enggak sih ospeknya kayak gimana dulu. Iya. Mahasiswa juga di ospek Iya, kok. betul. Mahasiswa juga di ospek gitu Bukan kan. ospek tanda kutip ya. Nah, kan begitu. Kalau dibilang, oh dulu katanya si A si B si Iya. itu. Nah, pertanyaannya yang bilang, yang katanya dia pernah di ospek, yang dia pernah begini begitu, tolong dicek lagi. Iya. Apakah dia itu sampai sekarang masih aktif atau ada di kepengurusan? Iya. Betul. Pertanyaannya itu. Iya. Kalau dia bilang nggak ada, misalkan, oh enggak, gue di zamannya si Anu, di Iya. zaman begini begitu. Beda zaman cerita ya. Itu kan akhirnya betul. ya kamu zaman apa dulu, zaman purbakala nggak bisa disamakan dengan zaman Iya, modern kan kayak iyalah. gitu. Mantap. Berarti benar-benar sekarang. Berarti tapi di media juga ini apa namanya ada itu ektes Cirebon. Sebenarnya kita ada IG juga ada official tiap PAC atau tiap kecamatan juga sebenarnya ada begitu. Dan kebetulan ini kalau dibilang Ciayu Maja Kuning ya sentra kita membuka situ luas memang hampir ya Ciayu Maja Kuning itu kita sering Kopdar datang, gitu. sering kopdar, sering apa walaupun nggak dalam skala yang besar kayak gitu bro. Dan kita sharing apa karena setiap daerah kan punya kultur permasalahan yang berbeda sebenarnya gitu. Jadi kalau langsung dialamatkan, wah ini geng motor nih katanya begini, Iya. enggak juga. Kadang geng motor itu pelarian. Iya. Aslinya daerah A sama Iya. daerah B atau sekolah A sama sekolah B memang bermusuhan. Betul. Ketika si A-nya itu ya kan. Tapi pernah kalau ke jalan gitu pakai jaket ektes ada suatu hal yang tidak terduga ada pernah. Kalau sekarang apa dulu gitu? Kalau Sekarang. Oh sekarang alhamdulillah enggak dong. Jadi alhamdulillah enggak. Dari 2013 kita udah ber-SK.
kayak gitu. Berarti aman berarti lah ya, udah kemana-mana. Aman, kalaupun terjadi insiden biarkan pihak yang berwenang yang bertanggung jawab lah ya. Kan begitu. Oke. Nah, jadi ini di FPC ini nih ya, pengalaman pahit apa nih yang selama jadi anggota dulu dan sekarang? Waduh. Dua nih. Dulu sih apa nih pengalaman pahitnya nih ya? Kalau dulu pengalaman pahitnya karena ya kalau namanya juga iya gitu kan. Dulu lah ya. Iya. Barbar lah gitu. Tidak nampik ya. Memang seperti itu. Tapi kalau bisa dibilang pahitnya jadi selalu yang namanya jadi sasaran atau alamat selalu kayak gitu, di fitnah, di apa, padahal kan belum tentu kami yang melakukan. Ribut personal, berantem, urusan sama teman dibilangnya kayak begitu, padahal enggak kayak gitu. Sering banget. Dulu memang ya, memang kalau kayak gitu, cuman kan ya karena mungkin dulu sama sekarang beda kali ya gitu ya, mungkin gitu kan. Karena organisasi, saya pikir semua organisasi juga ada lah gitu kan. Karena kan berbagai banyak macam pemikiran dan gagasannya ya. Bedanya mungkin kalau saya ngerasa bahwa kayaknya ITC lebih laris kalau dimasukin media. Berarti nanti saya laris nih ya. Amin, alhamdulillah gitu. Nah, kalau sekarang gimana nih? Hal-hal sulit sekarang ini nih? Kalau sekarang hal sulit kan gitu, tidak semuanya itu mau dibawa ke ranah organisasi kayak gitu. Mereka takut, ada tujuan politik kah? Wah, kan begitu. Ada kepentingan kah? Wah, gitu. Padahal kayak gitu. Kita ini sebenarnya ada di organisasi ini bukan untuk mencari kepentingan semata, bukan untuk mencari penghidupan, enggak. Kita itu bagaimana caranya, kita yang dulunya dikenal jelek tadi gitu dengan opini-opini publik yang sudah terbentuk tadi, kayak begitu. Gimana sih kira-kira sekarang itu jadi ada baiknya. Jadi saya punya prinsip yang saya berikan kepada adik-adik semuanya, kepada rekan-rekan anggota dan pengurus juga dari tim-tim juga. Kita ini hidup tuh cuman dua doang nyarinya. Apa dua? Yang pertama itu harus bermanfaat. Yang pertama itu. Yang kedua harus menyenangkan. Jadi kalau misalkan kita melakukan sebuah kegiatan atau kita ngambil keputusan, kita berorganisasi atau kita berkelompok, berkomunitas, berklub, itu paling nggak kita harus menemukan kesenangan di situ. Bermaslahat untuk anggota ya. Iya, kalau kita misalkan udah nggak menyenangkan, dan nggak ada manfaatnya, buat apa ya, gitu. Bukan lagi ya, belum buang uang yang macam-macam ya. Nah, jadi sekarang ini FPC Cirebon apa aja nih kegiatan hari-hari ini? Kalau kegiatannya dengan dua prinsip yang tadi saya bilang gitu, kita masih di skala sosial sekarang. Karena kalau kita bilang kita ini berawal dari organisasi yang berasal dari otomotif, ya mohon maaf, sarana di kota Cirebon. Iya. betul. Kita belum, dan kita nggak bertutup mata gitu kan. Betul, nggak apa-apa. Ya, kita nggak bertutup mata. Ada wakil wali atau yang macam-macam lah nonton ini saya kan. Berharap sekali. Iya, saya berharap sekali ketika ITC di kota Cirebon itu khususnya disediakan fasilitas untuk otomotifnya. Kayak begitu. Jadi ya larinya kita lebih ke peduli lingkungan hidup gitu. Akhirnya kita berforum juga sama ormas OKP LSM yang lainnya. Jadi kita ngambil sisi peluang yang positif ya di dalam kegiatan ini ya. Betul. Sebelum ada yang yang tadi sebutkan itu tuh. Iya, kayak begitu. Jadi kalau kita punya kesenangan, gimana caranya supaya kesenangan kita itu ada manfaatnya. Kayak begitu. Jadi kalau dulu rolling apa segala macam kita jarang nih. Sekarang udah nggak rolling lagi. Jarang banget kan. Iya. Kayak gitu. Kalau dibilang rolling tadi satu, kumpulnya itu bagian dari silaturahmi. Tapi kalau rollingnya itu kan, kalau dulu kan buang gabut ya gitu kan. Iya. Gak ada kegiatan. Kalau sekarang udah emosi. Sekarang udah bensin mahal. Kayaknya untuk rolling mikir kayaknya. Tapi enggak sih. Kalau menurut saya ya ini pangapunten untuk warga masyarakat kota Cirebon, kan nggak setiap hari kayak begitu. Kita lewat juga nggak setiap hari. Seminggu sekali juga jarang-jarang. Jadi kalau misalkan kita nongol di jalan kayak gitu kan orang bilang katanya apa sih berat.
ya gimana ya begitu ya. Iya. Sebenarnya bingung juga sih ya. iya, satu karena memang kita tidak terfasilitasi, Iya. dan toh juga yang berikutnya lagi yang penting asalkan tidak mengganggu, tidak melewati markah jalan sih. Kalau melewati markah jalan di video aja lah, Iya, betul. biar tahu gitu. Biar nanti pengurus saya. Iya gitu kan. Ini. Yang jelas kalau misalkan mereka mau berat mau kritik atau apa segala macam, masih di kelompoknya, masih di barisannya, kayaknya maklumin aja dulu deh gitu kan. Atau kalau enggak, ajuin aja protesnya ke pemerintah sekalian. Tuh tolong dong anak-anak yang kayak gitu dikasih fasilitas gitu kan. Iya. Ini jangan Biar memang ke aktisnya aja ya. iya, karena kami ini kan juga potensi gitu kan, potensi pembangunan itu kan juga akan lebih maksimal kayaknya Betul, kalau pemudanya betul. difasilitasi. Apalagi kan di dalam aktisnya kan banyak banget anggota ya. Nah di situ kan seenggaknya ada elemen-elemen yang punya potensi besar Betul, gitu. setuju, Dia anggota sepakat. ini tuh. Wah, Ya keren, entah dia bisa berdagang, entah Betul. dia bisa melukis atau gimana sih. Benar, banyak benar. juga. Betul. Dimanfaatkan untuk pemerintah tuh. Wah, itu saya jadi muncul ide tuh, kayaknya kita perlu ngajuin tuh. Didengar nggak nih? Amin kalau mendengar. Kita jadi berangan-angan bahwa kita ini bukan cuma naik tes ya, mungkin naik tesnya jadi pelopor atau mungkin jadi percontohan mungkin. Kalau ETC itu difasilitasi, ada rumah kreatif lah. Jadi nggak cuma dikasih tempat doang, tapi dikasih kepercayaan untuk mengelolanya gitu kan, dikasih dampingan di situ, bukan cuma dibina aja gitu kan, tapi didampingi nih. Berarti sekarang cuma ngebina doang fokusnya nih ya? Kebanyakan begitu sih. Ada jadi curhat. Aduh tolong Pak Bu penggede nih. Nah terus tanggapan yang beredar nih, ya kembali lagi ya kayak yang tadi misalnya mungkin ini lebih spesifik ya. Iya. Kan di masyarakat di luar terkaitan aktivis Kota Cirebon kan yang melakukan aktivitas kriminal itu mengatasnamakan ETC itu. Nah gimana sih tanggapan dari pengurus ETC Kota Cirebon ini? Sepertinya begini ya, kalau yang saya lihat dari temuan-temuan kasus kayak gitu, contoh misalkan terjadi sebuah penggerbegan, apakah di tempat tersebut tertangkap tangan melakukan? Kayaknya enggak. Kebanyakan kebetulan pas lagi digerebek, pas lagi di situ ada atribut ikutan ke bawah, keangkut, dan nggak ada konfirmasi kepada pengurus. Jadi emang dia enak sendiri lah ya. Nah, itu yang bikin kita kadang dongkol tuh kayak begitu. Kenapa sih kok namanya lembaga, instansi, kok seremeh itu sih, kan begitu. Kalau kami remeh, ya beginilah. Namanya juga baru belajar organisasi, gitu kan. Kalau anak kecil tuh masih aduh gitu. Butuh pendampingan juga ya. Iya. Nah terus kalau misalkan ketika bertemu sama atribut lainnya, ini kembali lagi ke misalkan contoh kayak di luar bendera lah. Nah, itu sekarang ini masih sering. Kalau kami dari kepengurusan enggak, kalaupun ada insiden juga kayaknya enggak. Di Kota Cirebon alhamdulillah sih bagus, dan kadang ketika memang ada satu momen itu udah langsung ketika kita melapor atau kita tempuh jalur hukum lah gitu kan, langsung ditindak. Berarti sesama pengurusnya sering berkomunikasi juga nih? Sering komunikasi dengan yang lain. Contohnya kayak kemarin pas kita diwadahi di KNPI gitu kan, kita bikin kirab tuh, ya kan. Di KNPI itu kebetulan ketua KNPI kita keren, Mas Jarum itu keren gitu kan. Mas Jarum itu bikin inilah terobosan bahwa kita ini pemuda Kota Cirebon harusnya bersatu. Betul apapun banget. bendera kita, bendera tertinggi kita adalah merah putih. Makanya kemarin pas kirab merah putih ini itu susah merinding nih ya. Ngomongin merah putih merinding nih. Jadi akhirnya kita semua itu pada saat itu rolling bareng. Sama semua atribut itu. Semua atribut itu dengan pendampingan polisi tentunya. Kepolisian kita alhamdulillah kita juga didukung gitu kan. Nah di situ kan kayaknya enak. Jadi kalau dibilang Cirebon darurat geng motor atau apa, Cirebon belah mendiang. Iya. Buktinya mana? Kan begitu. Iya, apalagi kalau di PPSN oknum, itu berantas masih baik. Iya, jadi gini. Kadang gini. Saya pernah ditegur sama dari kepolisian juga bilang, tahu nggak sih ketika kita kumpul gitu kan di tempat umum atau fasilitas umum itu, ketika kumpul lebih dari 30 orang itu paling nggak harus ada pemberitahuan kepada kan begitu, pengurus tempat di situ kan begitu, harus ada pemberitahuan. Jadi ketika kita ngumpul atau apa, otomatis berarti ada yang tahu, ada pengurus atau ada tempat yang tahu, ada warga yang tahu, ada pengurus di tempat tersebut yang tahu sebenarnya. Jadi kalau kita ngumpul
ya otomatis. Tapi kalau misalkan ngumpul malam-malam melakukan kegiatan apa kayak begitu gitu kan di jalanan itu, wah itu kayaknya gimana ya, siapa yang teledor ya? Iya, betul, ya. Karena kok bisa ada perkumpulan yang sampai nggak ketahuan kan begitu. Betul. Harusnya gitu. Jadi saya harapkan masyarakatnya juga jangan diem gitu, jangan cuek. Kami itu bagian dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan kayak begitu. Jadi ketika kita kumpul, tolong paling nggak disamperin lah atau ditanya lah. Terus juga langsung jangan langsung ngejat lah ya. Ya Baik-baik begitu. lah. Ketika dikumpulin ditanya mereka tidak bisa menjawab, ya silakan mereka bilang tolonglah kalau tidak berizin atau tolonglah kalau nggak ada pemberitahuan untuk kegiatan-kegiatannya jangan di sinilah, takut terjadi masalah atau apa. Kayaknya itu lebih enak. Iya, lebih enak betul. Gitu. Dan daripada mungkin dari ektes juga mewajari lah ya. Iya. Itu mah ya. Daripada begitu. Karena gini kita yang dari 2012 diuji nih sebenarnya. 2013 baru dapat SK ya. 2012 diuji dulu. Itu gimana tuh? Gini, mungkin karena lagi-lagi karena saya sering banget ya kalau di sosmed saya sering bilang barakallah gitu kan. Kenapa? Karena kita dapat berkah, Kak. Menurut saya. Kenapa? Karena 2012 itu kita kenal sama salah satu sosok yang beliau itu kayaknya kalau kita nggak kenal dari beliau. Boleh sebutin tuh? Boleh. Beliau adalah almarhum. Udah nggak ada kebetulan gitu kan, tapi ajaran-ajaran beliau tuh masih melekat di hati kami kayak gitu. Beliau itu adalah salah satu kiai sepuhnya lah di Bundak Pesantren. Jadi Kiai Haji Aib Abdullah Abbas gitu. Jadi kayaknya kalau nggak ketemu beliau, wah saya nggak tahu deh. Jadi emang ada ikatan kolbu juga ya. Betul, kayak mantap gitu. sekali nih. Keren banget itu. Kalau nggak ada beliau, entah gitu kan. Ya mungkin saya bilang barakallah tadi gitu, Allah tuh ngasih berkahnya dengan ngasih orang seperti beliau. Betul. Berarti benar-benar butuh perjuangan banget ayah. Wah, dari 12 ke 2013 dapat SK itu tuh. Iya. Gimana? Jadi kalau ada dari kelompok Ormas, OKP, LSM yang lain yang sering bilang bahwa pas sebelum kirab itu kan ada Bapak Kapolres kita itu sempat bilang pembubaran geng motor sebenarnya bukan, kalau kami bukan pembubaran geng motor ya, gitu kan, lebih ke kami adalah percontohan karena kami yang lebih dulu gitu kan, lebih dulu melakukan legalitas, melakukan registrasi. Ya dari perjuangan sebelum mendapat SK dan mendapat SK aja kan itu sudah termasuk contoh yang harus kita kagumi, dalam artian berarti kan ini melangkah lebih maju, itu dan lebih resmi dan strukturan gitu kan. Begitu. Jadi kalau saya bilang sih kepolisian juga sebenarnya seperti itu, cuma lagi-lagi bubaran geng motor, aduh sama amat gitu. Gitu. Padahal dari 2013 kita udah resmi loh, dan yang lainnya itu maksudnya dikasih kesempatan, lihat dong bahwa nih XTC pun dikasih kesempatan untuk bisa melegalkan diri. Nah mereka juga sama kan dikasih waktu, bahkan lebih keren lagi, kami diuji 2012 ke 2013. Mereka lebih asik, dikasihnya apa? 3 kali 24 jam. Istimewa. Keren banget, give applause pokoknya buat Pak Kapolres kita saat ini. Mantap jiwa nih. Nah, terus di Ektes sendiri nih udah kalau di dalam struktur ya, udah ada berapa member nih yang resmi? Anggota-anggota. Kalau terakhir pendataan itu kita belum pendataan lagi sih sebenarnya, belum itu lagi. Registrasinya belum kita itu lagi. 2017 itu 1.200-an sih ada. Kayak gitu. Itu yang tapi ya itu tuh belum sekarang belum ya? 2017 itu. Belum. Gila. Sekarang kayak udah berapa? 10.000 ya, tapi ya tetap yang ada di organisasi kan yang aktifnya mungkin ya sekitar 200-300 orang lah ya, sering nampil. Mungkin kalau ada acara event tertentu gitu kan, kayak kita mau ngadain tahun baruan atau mau ngadain anniversary atau apa, baru mungkin ngumpul semua ya. Wah, mantap nih. Kebayang nggak sih dari 87 dari berapa member awalnya tuh? Dulu sedikit banget gitu. Sampai 1.000 ya. Iya. Mantap. Nah itu kalau regulasi untuk pengurusnya berapa lama tuh untuk pergantian dari PTC ini sendiri? Kalau untuk ini sama umum kayak ormas OKP yang lain sama sih, 4 tahun 5 tahun. 4 atau 5 tahun. Itu agak lama ya, kemarin cuma belum sama komunitas bola itu cuma 2 tahun. Waduh, di mana tuh?
di komunitas bola kemarin sih. Oh, komunitas bola. 2 tahun. Ampun dah, kalau 2 tahun apa yang kita kerjain? Iya betul ya. Kan Terasa ya. begitu. Nggak berasa sama sekali gitu. Kayaknya program untuk berkesinambungan juga agak berat gitu. Ganti kepala lagi, bangun lagi. Kayaknya program-programnya nggak pernah terrealisasi. Nggak ada yang maksimal deh. Nah kan kalau saya dengar nih di FTC Kota Cirebon sendiri kan kayak ada 002, 01, 06 sampai 00 mungkin berapa saya nggak tahu lah. Nah itu tuh kenapa tuh ada bagian kayak seperti itu tuh? Sebenarnya itu tadi itu adalah untuk karena kita belum PAC. Kalau sekarang kan udah PAC tuh. Kalau dulu masih sentra-sentra, masih tikum, masih titik kumpulnya. Kayak gitu. Kayak 01 di mana, 02 di mana. Oh, berarti itu sekarang udah enggak? Sekarang bukan enggak. Mereka tetap masih ada. Mereka bagian dari yang kita sebut sebagai big family atau keluarga besar. Kayak begitu. Tapi bukan berarti rumah dalam rumah nih, bukan kayak begitu. Jadi tetap aja ada perwakilan mereka yang ikut ke kepengurusan. Tapi tidak kita paksakan untuk anggota mereka untuk ada di kepengurusan juga, kayak begitu. Jadi untuk yang memang mau aktif, untuk yang memang peduli pengen ada perubahan baik di diri dia dan di organisasi, ya kita kasih kesempatan, mangga silakan isi kayak gitu. Tapi kalau dihilangkan, enggak, kita nggak menghilangkan, itu bagian dari sejarah kan. Itu juga bumbu juga lah untuk komunitas saya, warna-warna juga lah. Betul. Berbagai macam aktivitas dan bagian-bagian tertentu. Gitu. Betul. Nah terus agenda terdekat ini nih, apa nih FTC Cirebon nih? Kalau dibilang agenda kali ini belum ada yang spesial, justru kita menunggu nih. Kalau misalkan ada tokoh, entah itu dari pusat atau dari mana nih? Pusatnya mana dulu deh? Karena kalau dibilang ITC itu kan kita dinamakan ITC Indonesia kan gitu kan. Ternyata yang di luar negeri juga ada di Jepang, di Korea, di Taiwan. Berarti ITC Jepang gitu? Di luar negeri di manca udah ada. Itu TKI apa bukan? TKI, TKW, kayak begitu. Bahkan ada yang beberapa dari orang sananya ikut juga tertarik kayak gitu, kita member begitu sih. Tapi kalau dibilang kita ITC Indonesia, di sini kita yang di Indonesia nih, kalau saya nggak salah ya, kita udah ada di 24 provinsi deh. Udah ada 24 DPD kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Barangkali bisa salah ya. Nah, gitu. Sekarang nih kan di Kota Cirebon nih, ada nggak sih wadah dari pemerintah Kota Cirebon sendiri tuh untuk FTC nih? Kalau sejauh ini kita baru dapat satu sih ya, yaitu kan ada Forum Lingkungan Hidup. Nah di situ kan ada Laskar Macan Ali juga, ada GMF KPPI juga di situ, dan yang lainnya lah ormas-ormas yang lebih senior. Biar bagaimanapun juga kan kita ini anak kemarin sore gitu kan. Biar gimana juga. Jadi ya tadi saya bilang gitu, kami ini bukan cuma butuh pembinaan gitu loh, kami juga butuh kepercayaan, butuh pendampingan gitu. Jadi kalau misalkan kita itu dapat kepercayaan dan dapat pendampingan, bukan cuma dipercaya tapi juga didampingi gitu kan, kayaknya lebih asik. Sejauh ini baru Forum Lingkungan Hidup, jadi baru peduli sama lingkungan hidup dulu deh, walaupun orang-orangnya ya itu juga kalau tapi itu alhamdulillah pemerintah juga sudah mau melegalkan forumnya. Nah itu gimana tuh misalnya terkait nanti pemilu tuh gimana FTC tuh? Ikut serta nggak tuh? Kan kalau kita bilang ya, kita organisasi kemasyarakatan nih, ormas gitu kan, kayaknya kalau pemilu sensitif ya, gitu. Tapi kalau memang kita harus mengambil sikap, ya kita harus bisa bedakan mana itu keputusan pribadi dan mana itu keputusan organisasi. Cuma gitu. Gimana masing-masing juga ya. Betul, karena kan kayak kader kita juga kan ada gitu kan yang aktif juga, atau nanti mungkin bisa jadi menyalonkan juga di dapil tertentu gitu. Misalkan di dapil Harjamukti siapa, di dapil Pekalipan misalnya siapa, atau di dapil Kejaksaan Lumangkuk siapa, kan kita juga tahu gitu. Tapi tetap harus kita dukung, entah itu abang kita kah, abang kami kah, atau bagian dari kader kita juga gitu. Gak menutup kemungkinan kami terbuka gitu. Kayaknya keren banget nih. Nggak boleh anti ya, karena kan kita terdaftar di Kesbangpol.
kesatuan bangsa dan politik. Mm-mm. Masa anti sama Iyalah, politik? bener. Ya jangan ya. Ya apalagi sekarang tuh semua tuh terkait dengan hal-hal politik alah. Waduh. Sabrang bawang juga kan diatur sama politik. Oh, iya. Bercanda gitu. Kita makan aja kan gaji aja kan diatur juga sama orang. Semua diatur sama politik Iya, ya. betul. Kalau begitu berarti sekaranglah saatnya pemuda jangan anti politik. Nah, Kalau kalian cuman protes ngegelendeng mata Cirebonnya gitu kan, iya. protesnya di belakang, terus kapan kalian beraksi? Betul. Kapan kalian maju? yang penting hal-hal positif dilakukan lah. Betul. Kalau misalkan ada seorang tokoh yang berani maju, ya kenapa enggak? Betul. Gitu. Kita dorong, kita push mereka gitu. Kita push nih mereka yang punya ide, yang gagasannya bagus untuk anak-anak muda. Ya udah ambil aja. Begitu. Apalagi di situ banyak kayak gitu ya. Betul Yang sekali. punya potensi yang luar biasa nih. Betul sekali. Kita ada 20 bidang, Kak. Banyak banget apa aja. Jadi wakil ketua kalau di Ormas itu kan 20 bidang kan. Iya. Gitu. Bidang Yang apa aja? saya sebutkan banyak banget. Banyak Ya. banget. 3 hari Banyak kayak 4 hari. Enggak. Kayak gitu. Jadi sayang banget gitu loh, kita punya banyak lah gitu. Iya. Kita kan pemuda nih potensi gitu. Jangan Iya, sampai pemuda ini jadi masalah gitu. Gitu. Ini sebenarnya saya mau banyak banget sih ya menguak semua ekstesen nih. Mungkin waktunya juga mepet ya. Mungkin ini terakhir nih ya. Iya. Terakhirnya. Gimana tuh? Pesan-pesan kepada anggota-anggota EPC nih yang sekarang masih melakukan seenaknya karep dewek lah ya bahasa Cirebon sih ya, dan melakukan tindakan-tindakan kriminal itu tolong Allah kasih pesan-pesan. Kalau dari anggota kita sendiri itu kayaknya kita nggak ada capek-capeknya gitu kan, yang di dalam kepengurusan terutama gitu kan. Nah yang di luar dari kepengurusan ya sama kita itu juga kita coba ingatkan dulu bahwa kalau kalian berani melakukan sesuatu jangan cengeng. Oh benar, jangan cengeng ya. Kayak begitu. Iya. Jangan cengeng, jangan sampai ketika kalian kena sialnya, kena apesnya karena kalian melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau merugikan orang lain. Nah, baru kalian teriak-teriak, mana nih saudara? Mana nih kepedulian organisasi? Sebentar, nanti kalau dikembalikan, ya kan? Organisasi itu dari 2013 ke sekarang. Gitu. Nah, pertanyaannya dari 2013 ke sekarang, mohon maaf, kontribusinya apa? Iya, betul, Nantinya betul. seperti itu. Jadi tolonglah gitu kan. Jangan sampai yang di pengurus atau yang di luar kepengurusan, kakak adik pengasuh gitu kan. Pengasuh-pengasuh, pembina-pembina jangan sampai jadi ketimpanan juga. Gara-gara ulah kita yang bertindak bodoh dan konyol, abang-abang kita dan kepengurusan harus kena gitu. Kalau menurut saya begitu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pakai akal. Otak kedinggo aja taruh ning jok. Gitu. Jadi Cirebonnya mah gitu. Siap Allah. Thank you banget. Siap. Oke, terima kasih. Oke, Makasih lah. makin sukses lagi. Amin. Ya. Podcast si Bro. Apa nih? Si Brother Channel. Channel. Oke, jangan lupa. Mungkin itu aja teman-teman, kita berbincang sama Ektes Kota Cirebon. Mungkin nanti lanjut WhatsApp lah. Siap. Kalau perlu nanti kita sambil ngopi ya. Oke, siap Pak. Jangan sungkan nanti mampir kesini nih. Siap. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih nih. Terus simak video kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.